wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun wal muttaqun wa ba'd. Fa ma'asyiral muslimin jamaah kajian rutin rahimakumullah, alhamdulillah selalu mengingatkan kita semuanya untuk kita ajak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah menghadirkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga dengan kehadiran kita di setiap langkah kita menjadikan sebab terampuni dosa-dosa kita. Juga dengan acara ini menjadikan Allah Azza wa Jalla menurunkan sakinahnya atau ketenangan, kedamaian dalam hati kita. Dan juga semoga dengan majelis malam hari ini akan memudahkan langkah kita untuk menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Rasulullah SAW tercinta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah paripurna sempurna menyampaikan tugas dari Allah Azza wa Jalla berupa syariat Islam. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali telah beliau sampaikan kepada umatnya, dan tidak ada keburukan sekecil apapun kecuali Rasulullah sudah mengingatkan kepada umatnya untuk dijauhinya. Maka sudah sepantasnya kita merasa bangga dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Takasur ayat yang terakhir, kita semua sudah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Tsumma latus'alunna, sungguh kalian pasti akan ditanya yauma idzin, pada hari ini, 'anil na'im, terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang terakhir surat At-Takasur ini dengan menukil sebuah hadis qudsi, firman Allah Azza wa Jalla, ya ibna Adam, hamaltuka ibil wa zawattukan nisa, aina syukrun dalik. Wahai anak Adam, aku Allah telah memberikan kalian kendaraan berupa unta. Itu dulu ya, kalau sekarang ya motor, mobil, pesawat. Aku sudah mencukupkan bagi kalian kendaraan, dan aku telah berikan kepada kalian zawat stukan nisa, istri-istri, wanita-wanita. Aina syukrun dalik, di mana letak syukurmu? Ini yang ditafsir, yang menafsirkan Ibnu Katsir rahimahullah, hadis qudsi, penjelasan. Kemudian pada hari itu kalian akan ditanya terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Maksudnya telah kau gunakan untuk apa? Telah kau syukuri atau belum untuk menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla? Dengan nikmat itu menjadikan kalian semakin dekat atau semakin jauh dari Allah. Ketika dengan limpahan karunia nikmat Allah menjadikan kalian semakin dekat kepadanya, itu bukti kalian telah mensyukuri nikmatnya. Tapi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian ternyata kalian semakin jauh darinya, maka ini menunjukkan kalian betul-betul menjadi hamba yang kufur terhadap nikmatnya. Maka diantaranya harus kita syukuri dalam penafsiran Ibnu Katsir rahimahullah adalah istri. Maka pertama dan utama, jamaah rahmatullah, sebelum kita bisa mensyukuri nikmat tersebut, kita harus merasakan dulu bahwa itu nikmat. Tidak mungkin seseorang kan bisa bersyukur kepada satu pemberian ketika dia tidak bisa merasakan bahwa pemberian itu nikmat. Makanya jamaah rahmatullah, keluarga itu nikmat yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla.
yang di dalamnya ada istri, di dalamnya ada anak, dan di dalamnya ada orang tua. Tapi sudah menjadi satu kebiasaan atau karakter manusia, mereka itu bisa merasakan nikmat Allah justru ketika nikmat itu sudah dicabut darinya. Nggak usah jauh-jauh lah. Contoh yang realistis sih, enteng-enteng wae. Wong iki rumangsa nikmat duwe untu sehat, kuwi nek lara untu, iya enggak? Iya. Wis lara untu metu senek kacang. Wah gek ngrasa tenan, Masya Allah, untu sehat iki penak banget. Jono pengen kacang, tapi kok lara untu. Ini namanya syukurnya telat. Jangan sampai kita diberikan anugerah Allah, nikmat Allah yang sangat besar yaitu berupa keluarga ini, kita syukuri dengan cara telat. Kita baru terasa ketika posisi kita sebagai seorang anak sudah ditinggal oleh orang tuanya, salah satu atau keduanya, kita baru kroso kalau Masya Allah ternyata selama ini bakti saya kepada mereka berdua itu kurang. Mungkin karena faktor dulu orang tuanya masih kondisinya miskin, sekarang orang tua sudah tidak ada, kita sudah kaya. Yakin kita saat itu baru terasa, ya Allah, dulu aku belum bisa membahagiakan, urung iso nyeneng-nyeneng ke wong tuaku, wong tuane njaluk tongseng we. Keter. Maksudnya pun bingung. Ketika sudah sekarang itu kaya, ya Allah, orang tua sudah tidak ada. Berarti kita baru merasakan nikmat punya orang tua. Ketika orang tua kita sudah tidak ada atau dipanggil Allah, minimal secara pandangan sudut syariat kita sadar betul. Ketika kita sudah ditinggal orang tua kita menghadap Allah Azza wa Jalla, saat itu pula kita kehilangan satu pintu masuk surga. Kata Rasulullah, al-waladu awsatu abwabul jannah fa in syi'ta ayyahfad dalikal bab. Orang tua adalah pintu jannah yang paling tengah. Maka barang siapa suka pintu jannahnya, silahkan dijaga, silahkan dirawat. Minimal zaman dulu ketika orang tua kita sudah tiada, kita sudah kehilangan satu pintu surga. Agak kroso gelo, ya Allah. Ternyata dulu saya kurang dalam berbakti kepada orang tua. Saya masih banyak menelantarkan mereka berdua. Saya masih sering berkata kasar kepada mereka berdua. Ingat zaman dulu. Sering terjadi kita merasakan nikmat ketika nikmat itu sudah dicabut dari diri kita. Saya pas Joko Cilik itulah, Joko Cilik agak anyar-anyar ngaji itu sama ustadz saya itu sering di stylkan nasyid Malaysia. Sampai sekarang kelingan nasyid itu. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Nikmat yang sekejap baru kan terasa bila hilang. Betul? Nikmat itu sering baru terasa ketika hilang. Apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Ini sering kali kita rasakan. Ya Allah, dulu belum punya motor NMAX, sampai ngelindur-lindur. Bareng punya NMAX, ya Allah, ya kur kaya ngono rasane. Gitu kan? Dulu Masya Allah pengen punya mobil, wah enak ya, panas ra kepanasan karek AC, udan ra kodanan. Bareng punya mobil, udanan pengajian, eman. Dan kok mobil lagi bar tak cuci ya ngareget loh, coba. 50.000 Sering kita jemu ketika nikmat itu ada dalam genggaman. Masya Allah, itu nasyid Malaysia ya, saya ingat betul. Orang tua, jadi nikmat punya orang tua itu ya. Apalagi maaf ketika orang tuanya cik sembodo, orang tuanya cik nom, duwe gaji, duwe kekayaan, Masya Allah, nikmatnya anak. Sekolah ke, kendaraan tukoke, rabi rabeke, omah gaweke, sawah keke, sugih wis duwe kok rasa tuku keke. Mula wong Jawa ngendika
anak ki nek wong tuane sugih, anak iso dadi ratu. Tapi nek anake sugih, wong tuane dadi insyaallah. Harusnya kan enggak. Ketika anak itu bisa didadekake ratu ketika orang tuanya masih hidup dan masih sembodo. Harusnya ketika anak itu apa ya? Posisinya menjadi kaya raya sukses, harusnya dia kan menjadikan orang tuanya jadi ratu genti ngono lho. Pak, Bu, ndek ben wis rekoso ngragati aku, ngopeni aku, saiki anakmu wis sukses, ayo Bapak Ibu nyuwun napa? Insyaallah tak udaneni Pak Bu. Nah, lele. Kowe ora keri karo kanca-kancamu, cukup ngarep turah mburimu. Alhamdulillah, Bapak Ibu ra njaluk neko-neko, siji wae le terno ning Mekah. Insyaallah. Piro? 150? Cukup ya? Berdua 300. Aja mbok antrekke 20 tahun. Lah wong tua pengen kon ngeterke nang Mekah kok diantrekke. Nggih Pak, siap. Insyaallah jeng-jeng tak daftarke. Bareng mulai mangkatku kapan deh? Ngentosi 20 tahun Pak. Iki cah rapokro. 300 juta jak mangkat wong tuane. Insyaallah Pak, setahun ngajeng Dzulhijjah bidal Pak. Kalih kula, mama, kalih papa. Masyaallah. Terus rasane neko nek njaluk anake. Kon ngeterke nang Mekah. Enggak. Kita baru merasakan kecewa, merasakan menyesal itu ketika nikmat orang tua sudah tidak ada. Sebagai orang tua, kalau orang tua itu baru merasakan punya anak itu nikmat ketika anak itu sudah tiada atau dicabut Allah Azza wa Jalla. Saya pernah dicurhati seorang suami istri yang punya 2 orang anak, satu perempuan sudah SMP, satunya laki-laki baru menjelang TK kecil karena disekolahkan. Kalau sekolahkan PAUD-nya, menjelang TK kecil. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Settingane ngono, nek Mbak Yune sekolah SMP, anak sing kecil ki titipke mbake. Engko nek mbake mulih sing SMP, sing momong mbake. Sini po yo oke, wong usum anake kon ngomong bae ngono yo oke kene. Oke. Iki po memang anak itu ra dianggap barang berharga. Ning enek sing nitipke emas batangan ning bae ngono enek. Nen? Enek bae lali usum ora. Dadi tuku emas batangan 10 biji terus Mbah nitip niki Mbah, Masya Allah, alangkah bangganya orang tua dititipi emas batangan karo anake. Boleh anak ya. Berarti cik penting emas karo anak ya. Nek emas disimpen dhewe, ora titipke Pak Mboke, ning nek anak kalau ben diobani mbahe ngono ya. Masya Allah, anak itu nikmat. Seperti ini tadi, dua sejoli suami istri tadi. Qadarilah wa masya'a fa'ala. Di kampung musim panen. Sekarang panen itu pakai robot Pak, mesin kombi, cukup 2 orang. Kalau di Bekonang itu sawah 2.500, itu satu hari bisa 8 patok. 8 kali 2.500 semang pengke dhewe. Bisa 8 patok karena dia mesin robot. Satu nyopir, satu ngadai padi itu cukup. Yang dulu kalau ngeleser itu 20, selawe itu untuk 3 patok sampai 4 patok. Sekarang pakai kombi 8 patok. Nah, anak seusia itu ngerti robot Pak. Suara kan gitu, kenceng itu, dieselnya besar itu. Lah, lari dari rumah, pengen selak nonton robot kombi, nyebrang dalan, ada orang lewat. Dia ndak ketubruk pit motor, tapi dia yang nubruk pit motor. Coba bapak remakon. Nek ngene iki sing arep disalahke sapa ya? Pit motor salahke. Numpak pit banter-banter, aku ora banter lho, Dik. Sing banter putumu. Sing mlayu nabrak aku, terus aku tiba ketindak pit motor. Akhirnya anak ini tidak sadar, dibawa ke PKU Muhammadiyah, ternyata di rong sentuh tengkorak kepalanya sudah retak.
7 hari di ICU meninggal. Baik, cah cilik Pak, belum sekolah TK, 0 kecil belum, baru berjalan 0 kecil. Berapa bulan berikutnya itu, orang tuanya, bapak ibunya ke rumah saya, nangis. Pak Agung, saya kangen Pak Agung. Itu namanya Abid anaknya itu. Lah kangen apa? Kangen Abid nek nangis jerit-jerit nika. Ora masalah. Makanya jenengan nek duwe anak jerit-jerit aja sedih, aja kemropok. Alhamdulillah anakku pinter jerit-jerit. Alhamdulillah anakku iso nangis banter. Abi aku tumbas cilok Abi tumbas cilok. Syukur ya Pak anakmu iso njaluk cilok. Nenek mau dodol cilok, ngek. Terus ring ding. Apa? Kacang hijau. Anak saya dung. Apa Pak? Es krim. Anakmu meneng wae. Seneng Pak ngono kuwi. Wah, anak kuwi Mas alhamdulillah manut tenan. Mana dodol apa-apa meneng wae. Kuwi pekok ya anake. Iya no. Alias idiot. Ayo sayang makmu dulu meneng wae. Ayo mandi dulu Pak Pung dulu meneng ae. Seneng duwe anak manut ngono iki Pak. Bersyukurlah nek duwe anak jek iso jerit-jerit, anak wong dodol apa liwat njaluk, berarti alhamdulillah anakku normal. Rasa diperiksa ning psikologis. Rasa diperiksa ning spesialis saraf, rasa normal ngono kuwi. Tapi nek wis meneng wae meneng wae rasa ambekan apa meneng wae tapi plolo meneng wae kuwi ndang cepet-cepet diperiksake Pak. Dah syukur. Ini kedua orang tua tadi nangis, Pak Agung. Saya kangen Pak Agung. Lah kangen apa? Kangen nek Abid nangis jerit-jerit nika lho. Jerit-jerit nangis itu ternyata ngangeni Pak. Ngangenine kuwi nek wis ra iso jerit-jerit ternyata. Maka bersyukurlah ketika punya anak jerit-jerit. Ora kok, "Abi, aku tumbas." Esok-esok jajan wae. Marai mumet abi lho. Padahal rong anyak. Kuwi tegel-tegel men fitnah anakmu lho, Pak. Urung anyak jajan lho gek nembung. Esok jajan wae. Urung, Pak. Insyaallah. Bahkan ketika anak kita maaf dianggap nakal, padahal mereka kreatif loh ya. Omahe dicat anyar. Masya Allah, mulai sekolah langsung gawa petolot mubeng-mubeng tamlek tembok. Ngono ki nakal apa kreatif? Ya Allah, nakale dicat anyar mah diorek-orek ya Allah. Mik, anakmu Mik nakal Mik. Kurang nakal yo pinter. Alhamdulillah anak Abi kreatif. Sampeyan muga-muga dadi apa? Arsitek. Kisah terkenal Pak Syekh Sudes. Syekh Sudes itu di masa kecilnya ibunya itu sibuk menyiapkan kue untuk menjamu tamu. Ibunya Syekh Sudes itu Pak. Repot ubek gawe kue nggo jamu tamu. Dalam satu panci itu sudah ada adonan tepung lengkap dengan bumbu-bumbunya. Ya Allah, Sudes kecil itu bawa ember di sini pasir, digerujuk pasir coba. Nek kowe dilapori bojomu piye, Pak? Ya Allah, Bibi, iki lho argo juga tamu, anakmu lho, digerujuk pasir ini piye? Ibunya Sudes kecil itu, Masya Allah, barakallahu fik nak. Semoga besok kamu jadi imam Masjidil Haram. Loh, kuwi sak jengkel-jengkel ibu loh. Duwe anak kaya ngene kreatif ngono, bersyukur. Dianggap nikmat. Apa yang terjadi? Dikabulkan. Umur 24 tahun Syekh Sudes jadi imam, Pak. Syekh Sudes jadi imam mulai umur 24 tahun. Masya Allah. Ini kan karena doanya orang tua. Maka saya ada satu kaidah dari Rasulullah SAW, at-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Membicarakan nikmat Allah itu syukur. Wa tarkuha kufrun. Tidak membicarakan nikmat Allah atau meninggalkannya itu kufur.
Maka pertanyaannya, zaman apa? Sudahkah kita tumpahkan kepada orang tua kita ketika kita sebagai seorang anak kita ngomong, Masya Allah, Pak, saya bersyukur punya bapak jenengan. Ma, saya bersyukur punya mama jenengan. Sabar, pengertian, sabar didik kula, sabar gula mentah kula. Insyaallah, Ma, saya bersyukur punya mama jenengan. Diambung. Punya papa, Pak, saya bangga punya papa jenengan. Ngragati sekolah nganti anakmu lho, Pak. Anakmu saiki, Pak, mang pirsani, Pak. Wis dadi wong tenan, Pak, anakmu, Pak. Karena ora dadi wong dadi apa? Maksudnya sudah sukses. Wah enak, sudahkah kita tahaddusu bi nikmatillah, menyampaikan kepada orang tua kita bangga punya orang tua mereka? Sudahkah kita ngomong seperti itu sama orang tua kita? Jangan-jangan kita belum pernah menyatakan seperti pada orang tua kita. Padahal orang tua kita sudah susah payah, peras keringat banting tulang, bermujahadah untuk mengemban amanah anak yang Allah berikan kepada mereka berdua, yaitu kita ini. Berikutnya, sebagai orang tua, sudahkah kita ngomong pada anak-anak kita, nak, papa bangga, abi bangga punya anak kamu. Masya Allah, kelas loro MI yuk wis apal Al-Fatihah. Alhamdulillah, abi bangga tuh anak kowe. Coba, apal Al-Fatihah itu luar biasa loh, Pak. Umul kitab, pembuka Al-Quran. Induknya Quran di situ, Al-Fatihah. Masuk. Ketika kalimat ini kita sampaikan kepada anak kita syukur punya anak dia. Secara psikologi juga anak kita akan bangga dengan kita. Dan insya Allah seperti itu satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya kita menjaga bagaimana nikmat Allah yang berupa keluarga itu bisa awet. Dengan apa? Ya kita puji Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai ketika kita Allah berikan anugerah anak yang soleh, anak yang solihah, itu kita langsung merasa bahwa kitalah yang paling berjasa menjadikan mereka soleh dan solihah. Tidaklah itu semua kita kembalikan kepada Allah, sekaligus untuk mengawetkan anugerah Allah anak soleh solihah itu biar tidak rusak dengan kalimat apa? Masya Allah, la quwata, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu setiap kita mendapatkan nikmat Allah tuh jaganya dengan seperti ini, Pak, diantaranya syukur dengan lisan, kita berlindung kepada Allah, kita serahkan kepada Allah sang pemberi nikmat dengan kalimat Masya Allah, la quwata illa billah. Kisah terkenal dalam surat Al-Kahfi, ada dua orang yang memiliki dua kebun. Satunya itu kebunnya itu subur, tanamannya lengkap. Yang satunya ini kebunnya itu nggak subur, miskin. Satunya kaya raya. Yang kebunnya sukses, subur, kaya raya ini sombong. Saya kan berkebun seperti ini kan pakai ilmu, nggak seperti kamu. Lah wong udan-udan kok nandur jagung ya bacot. Itu teori ilmunya kan. Loh kalau saya itu nandur jagung ya pakai ilmu loh. Nah, nandur jagung itu paling ora nek walian. Apa walian? Mangsa walian. Jadi ora akeh udan. Ora kerep udan, tapi ya nek udan arang-arang, yo hasilnya ngerti dhewe, kaya kebunku kae lho. Akhirnya si miskin tadi sakit hati. Oh, rumangsane kebunmu sukses subur ini mergo pintermu to. Allah gampang, malih kebunmu sesuk tanduran bosok-bosok gampang. Apa yang terjadi? Besok si akhirnya ke kebun, tanaman sudah busuk semuanya. Maka Allah berikan nasihat. Kenapa ketika kamu masuk kebunmu yang begitu subur, yang menjadikan kamu sukses dan kaya, kau tidak mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini terjadi atas kehendak Allah, tidak ada dayakan kekuatan kecuali dari Allah semata. Kenapa kau katakan seperti itu? Jadi Masya Allah, la quwata illa billah, itu perlindungan dari nikmat-nikmat Allah, agar tidak terkena paling tidak itu penyakit ain.
Yang ini para ulama sepakat, ain itu ada. Jadi kejahatan seseorang yang dengki kepada seorang mendapatkan nikmat Allah. Lho wong dengki kok iso nyilakake ya atas izin Allah. Maka ketika kita punya anak, Masya Allah kelas 4 SD sudah hafal 6 juz. Masya Allah anaknya hebat ya. Gimana ngajarinya Pak itu? Baru kelas 4 sudah hafal 6 juz. Oh saya itu pokoknya setelah subuh itu sebelum saya berangkat kerja, anak saya itu disiplin, tak simak terus. Wah ini rawan kena ain seperti ini. Sesuk apalannya 6 juz hilang kabeh iso ngono kuwi. Sombong ini kan. Harusnya Masya Allah, wah anaknya hebat ya Pak ya, baru kelas 4 loh sudah hafal 6 juz. Gimana itu triknya, gimana itu caranya itu? Menarik sekali Pak, buat ditular-tularkan caranya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya kita sabar didik anak-anak kita. Lah baru tipnya itu keluar, orang langsung, wah saya itu, Masya Allah. Pagi, malam, itu anakku tak dampingi terus. Saya tuh perhatian sama apalagi anak saya, tak simak, ziyadah juga tak motivasi. Sombong ini. Jaga nikmat Allah dengan la Masya Allah, la quwata illa billah. Sing pun tindak ten Mekah, haji napa umroh, hotel-hotel di sana itu pintu-pintunya tertulis ini Pak, Masya Allah, la quwata illa billah. Biar dijaga Allah. Yo, mae sing wis api-api kae. Sing jelek ya ora apa-apa. Tulisi, Masya Allah, la quwata illa billah. Memangnya kowe iso gawe omah elek? Angel lho gawe omah elek iki. Arsitek ora iso. Arsitek kan gawe api-api malah. Nek di omah elek tulisi, Masya Allah, la quwata illa billah. Apa nek di omah apik? Wow, tulisi kuwi Masya Allah. Untuk penyelamat, Masya Allah. Jadi sewaktu-waktu dipuja orang itu kita enggak terlena, kita enggak sombong. Akhirnya nikmat Allah akan terjaga atau dijaga Allah Azza wa Jalla. Ini semua kan pemberian Allah. Diingat, anak itu nikmat. Walaupun waktu itu anak kita tidak menjadikan kita nikmat, menjadikan kita kemeropok, menjadikan kita jengkel, Masya Allah, tetap besok akan menjadikan kenikmatan di akhirat. Ada satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir yatufuna alaihim wildanum mukhallatun, yutafuna alaihim wildanum mukhallatun. Mereka dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang abadi. Wildan, pemuda-pemuda yang abadi. Itu ditafsirkan besok di hari akhirat itu seluruh manusia berkumpul dalam kondisi panas yang luar biasa. Ada yang tenggelam dengan keringatnya setinggi betis, ada yang tenggelam dengan keringatnya setinggi paha sampai setinggi dada, ada yang berenang dengan keringatnya. Dalam kondisi seperti itu ada pemuda-pemuda yang tampan, abadi, mereka keliling dengan membawa ceret-ceret emasnya dan gelas-gelas emasnya. Di dalamnya ada minuman yang sangat segar. Keliling, setiap orang yang dilewati pemuda abadi pasti kemecer. Mas, beri aku minum mas. Pemuda tadi selalu bertanya sebelum menuangkan air minum di wadah emas dan gelas emas tadi, ceret-ceret emas. Maaf, apakah Bapak dulu dikarunia Allah di dunia anak yang meninggal sebelum balik? Enggak, saya enggak punya anak. Oh ya, maaf Pak, ini bukan jatah Bapak, enggak dikasih. Bilang, mas, tolong saya dikasih mas minum yang segar itu mas, saya haus sedikit, nggak apa-apa mas, tolong dikasih. Tanya, maaf, apa dulu bapak punya anak perempuan yang bapak didik sampai dia menjadi balik, menjadi anak solihah? Enggak mas, saya nggak punya anak perempuan. Maaf, ini bukan jatah bapak. Mas, saya minta mas, tolong saya beri minum saya sedikit, barang setetes mas. Maaf Pak, apakah dulu Bapak dikarenakan Allah anak laki-laki yang membuat Bapak itu jengkel, membuat Bapak itu pusing, budrek? Apa jenengan demen di anak sing mumet ke utek? Terus jenengan sabar? Ya orang ndak anak lanang. Maaf Pak, ini bukan jatah jenengan. Coba, tadi sampai anak sing mumet ke utek Pak. Itu jadi nikmat besok dia akhirat loh, betul.
Nek dua anak mumet utek dia sabar. Dia berbuat sesuatu, berusaha untuk menjadikan anaknya itu anak yang soleh. Contoh-contoh dalam Quran itu diabadikan Allah Azza Jalla, seorang bukan nabi, bukan rasul, bahkan dia itu seorang negro namanya Luqman. Luqman dalam surat Luqman, masuk diabadikan Allah. Itu punya anak namanya Saron. Saron itu bukan anak soleh, Pak. Saron itu dulunya beling, nakal, dugal. Tapi Luqman itu dua anak nakal, dugal, beling itu, masya Allah, sabar. Dia berusaha, tentunya dengan usaha yang sangat maksimal. Di antaranya ad-du'a silahul mu'min, itu berdoa kepada Allah. Dikasih nasihat apa? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ger, cah bagus, dugal ya ger, tapi ojo sirik. Ada kita yang seperti itu? Jengkel kepada anaknya. Akhirnya kita ngasih nasihat yang baik, seperti tadi contoh saya sampaikan uminya Syekh Sudes. Coba. Akhirnya terkabul jamaah rahmatullah. Dugal yang ger, tapi sholat. Nakal ger, cah bagus, tapi ojo sombong. Akhirnya tadi Pak Saron itu jadi anak soleh akhirnya. Kenapa? Kekuatan doa orang tua, usaha orang tua menasihati dengan kelemah lembutan. Saya sering sampaikan pada ibu-ibu, pada ummahat, anaknya kok nggak suka belajar. Begitu ujian, pulang sekolah itu sudah bawa hasil ujian itu sudah ketakutan lihat uminya. Yo, tadi gimana ujiannya? Taruh di belakang. Anu kok Mi, tadi temanku mana ujiannya? Umi lihat dulu. Aku tadi loh Mi, pas ujian aku neng toilet loh Mi, mana ujiannya Umi lihat? Tibake bijine leh papat. Pucet ini. Mana ujiannya? Ini Mi, aku tadi dapat berapa ini? Dapat 4 Mi. 4, masya Allah, anakku pinter, dapat 4. Apa yang jenengan bayangkan ketika orang tua wis anake keweden didelek-delekke arep gawe alasan ngapusi, ternyata ibunya bangga. Masya Allah, anakku pinter, bijine 4. Aku pinter to Mi, pinter no. Wah, anakku ora tau sinau bijine 4. Nek kamu rajin belajar, insya Allah mumtaz kamu sayang, bijimu 10. Oh, berarti aku cah pinter ya. Ini membangun positive thinking, membangun kepercayaan diri pada anak kita. Dia untuk biji papat guys mikir tenanan loh, raketang budrek. Tapi kan mikir, nah dia mikir, mesti untuk biji 0. Nah ini berarti kita memberikan aplaus, memberikan reward walaupun hanya sebatas pujian. Jamaah rahmatullah, sering-sering kita puji anak kita, insya Allah itu yang akan terjadi. Kebaikan yang akan didapat anak kita. Terus menjadi suami itu nikmat karena punya istri. Nah, kadang kita itu ngrasake, atau suami-suami itu kadang ngrasake duwe istri itu nikmat. Nah istri ini wis ra enek kok. Nggak usah ngajari bapak-bapak, sekali-kali istrimu hilangno Pak. Latihan Pak. Dikai cuti 2 pekan. Jadi tapi rapat dulu ya. Mi, kowe tak kei cuti ya Mi 2 pekan. Lah ngapa tapi? Toh wis kowe ngene bapak ibu tak terke. Sangone 2 juta. Cukup rami, Umi, Umahat 2 juta nggo 2 pekan cukup ra? Lah aku kok ning kono ngopo kok Bibi? Wis kowe ning kono udah sadus mungan-mangan deglek-deglek. 2 juta. Lah aku terus cacah piye Bi? Cacah sekolah piye? Cacah urusane Abi. Lah kok omahe piye? Omah urusane Abi. Sing nyuci bisa nyuci urusane Abi. Nyuci karek ngono tok kok kecil no Mi. Pak, rasakno engko gen iso ngrasake nek duwe istri ki nikmat, nek istrimu ra ning omah, Pak. Tenang. Ternyata dua anak telu.
siji SMP, siji SD, siji TK. Bar subuh nggak mau ribet kan suami, ini praktis-praktis, langsung bar subuh jajan soto ndelik. Kompliti karo gorengane, mendoan, tahu susu, wis komplit to. Tekan omah bar subuh, "Nang, sarapan ngono." Nah, sing TK, "Bi, aku tulang, Bi. Aku tulang, biasanya tulang umi, Bi." Anak soleh pinter mak dhewe, lho anyak dalil to. Urusan tulang. Bar kuwi aku mau Bi tulang, tulang. Oke. Sing SMP karo SD rampung mangan dhewe wis nglithuk wae. Mangan dhewe, adus dhewe. SMP mangkat, Bi. Salim cium tangan 20.000 beres. 20.000. Sing SD Bi, bar kurang tak garap Bi, lali Bi ngono. Iki matematika Bi diwanu. Lho kene ndek bingung apa ora garap PR iki. Aku lali kok Bi. Suara PR golek matematikane. Lah Bi aku klambi seragamku putih malah mbok kom piye Bi? Wah kuwi piye kuwi kleru lambene mbok kom. Coba wis matematika karo digarap, klambi seragam kleru dikom. Coba budrek ora. Sing TK, Bi, Bi. Bar ditulang mau Padahal engko jam 7 apa jam 8 wis budal kerja abine iki. Seperti itu sehari-hari pertama wis stres. Coba kira-kira ngono kuat pirang dina, Pak? Sampeyan jonggo yang nek rong nyoba. Mau malah ngeles ustate, Pak ustate kae wis no aku ngomong urung piye. Aku wis ngetes no, masyaallah duwe bojo tu nikmat, Pak. Betul. Duwe bojo nikmat banget. Maem cepaki, pakaian cepaki, turu kancane, ya Pak. Nggih. Nanti bojo kok turu dhewe iki ora kacek. Turu kancane. Nikmat, Pak. Engko krasa-krasa nek isran di bojo. Mula sadurunge mereka diambil oleh Allah sang pemberi nikmat, latihan sik, Pak. Mereka dikasih cuti, Pak. Wis masyaallah, di bojo kuwi nikmat, dik mi. Wis do ngomong ngono piro karo bojone? Alhamdulillah, masyaallah, mimi. Aku di bojo kuwi nikmat. Lah ngapa tapi aku ngrasa mbok tinggal rong pekane tele-tele aku mimi. Ngetono omahmu dadi pemandangan alam. Rong pekan rong sempat tak sapu lho, Mi. Lah akad aku ya full kajian kok coba. Anakmu sing tak jake gur sing TK, wis liyane dolan dhewe 20. 20 ping rong pekan piro? Padahal cah loro, 40. Ya Allah, ndek bojo itu nikmat. Nikmat piye tatat bojo kowe gur demimil kok kang cangkem kok. Anggap aja istrimu baru menyamar. Masya Allah, istriku sing soleh kok gembreneng bae, agak nyamar tau gue sayang. Ngono lho. Ini besok istriku yang akan mendampingiku di surga. Loh, zaman kalau kita belum bisa merasakan bahwa istri itu nikmat di dunia, ya besok tidak akan jadi istri kita di surga. Gitu loh. Jadi punya istri itu nikmat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Al-Asrah Al-Mubashiruna bil Jannah, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira jannah. Sahabat Rasulullah yang pernah jadi khalifah kaum muslimin dan dia juga mantunya Rasulullah. Itu pernah mengatakan, seandainya saya tahu besok kiamat, hari ini saya dalam kondisi sendirian, sebelum kiamat terjadi aku akan nikah dulu. Loh Pak, dadi duda yo ora penak, Pak. Dadi duda ora penak. Ora nikmat, nikmate di bojo. Mula sing duda-duda. Sing duda-duda, ayo ndang kembalikan nikmat Allah. Nek sampean dadi duda terus ndang nikah lagi dalam rangka untuk menyongsong nikmat Allah, sok ben ning akhirat insyaallah bojomu ya loro, Pak. Itu. Jadi istri juga nikmat. Ini istri di atas ada ya? Insyaallah. Istri itu juga nikmat. Saya ada tetangga umurnya sudah 62. Laki-lakinya atau suaminya meninggal. Baru kisaran 3 bulan, menurut hitungan belum sampai habis masa iddah. Wong kampung. Saya pas santai-santai dengan istri di teras rumah itu,
Tahu-tahu tuh lewat pintu samping teras saya itu langsung gelusuh, maklum bro gitu ya. Tidur di teras rumah saya, ngomong, anu terasnya Pak Agung ini idum ya. Sing mari idum ini sing di rumah di ora terasnya aku ngono to. Kok ndengaren deh, enten apa? Wis tuwa 62 tahun. Hah? Ora ndek bojo mboten penak Pak Agung. Nah, mboten penake pripun? Biasane mangan wong loro. Padahal tuwek lho iki sudah loro. Terus turu wong loro, enek masalah apa-apa dirembuk wong loro. Sini nomor dhewe nu ora penak. Arep turu klisian tantang merem-merem. Padahal Mbah tuwek lho iki 62 tahun lho. Lah kok ya mudeng to. Lah napa Mbah Putri ajeng ngersake rabi. Terus lah niku kula ajeng tekok niku lho. Tenan to, kandhani kok. Kowe Mbah Putri lho, 62 tahun. Akhirnya nikah. Dadi Mbah Putri dadi nganten. Anake loro, putune loro. Sapa sing larang? Lho, Mbah Putri nun sewu, kaya ngono lho Mbah Nyai. Endah Mbah Kakung enek sing teges-teges sak tontone Mbah Kakung kaya ngapa ndang. Aku kelas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sing soleh, imannya kokoh aja semelang nek ijen. Apalagi kelas kita. Jadi punya istri itu nikmat. Jadi sak pola-pola istri kita nikmat, Pak. Kita kita syukuri sebelum kita nanti menyesal. Ini jadi sekaligus kita mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadamu maka katakan. Jadi kita katakan kepada istri kita bahwa kita punya istri mereka atau punya istri dia itu nikmat. Biar nanti juga dia mengatakan, maaf bapak-bapak istri kok urung karo bojone. Anu mi kowe ndek bojo aku syukur apa sabar mi ngono wis urung. Karena wong mukmin ini loro-lorone apik ngono lho. Tapi nek ngantek bojomu, aku anu bi dadi bojo saya ini aku bersabar banget ngono. Berarti parah ya, Pak. Dia dapat pahala, tapi khawatir loh kalau kita jadi suami dolim gitu loh. Oh, tiba-tiba bojoku sakjane sabar to di suami aku ki. Berarti aku iki rung patek cetha ngono lho, Pak. Nek alhamdulillah bi, masyaallah, aku bersyukur di bojo Abi. Aku bangga di bojo kowe bi. Berbahagialah, Pak. Kamu punya istri seperti itu. Umahaga yang ngono, aja kepedean. Ya Allah, bi kurangku ya apa? Apa wis manut? Ya mi pancen mikir kurang, malah kokeang. Kokeang apa? Kokeang lambe. Ayo, umahaga aja terlalu pede. Maksudnya bojomu wis syukur nang bojo kowe. Lah, perlu disaringkan. Kita ungkapkan isi hati kita, semoga nanti kebaikan yang akan terjadi. Jamaah kalau ini jadi kita ingat bahwa keluarga itu nikmat dari Allah. Besok akan dipertanyakan pertanggungjawaban kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Aina syukrun dalik, di mana syukurmu? Sudah aku Allah anugerahi kamu kekayaan, aku Allah anugerahi kamu keluarga, baik istri, suami, anak atau orang tua. Semoga betul-betul kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat keluarga ini, dan Allah kukuhkan keluarga kita besok menjadi keluarga di jannahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Benar doa dan rasulnya. Salam diikhlaskan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.